Perkenalkan, nama saya Maria Belida, biasa dipanggil Iba. Saya dari jurusan Gizi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian sel dan fungsinya. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Kenapa demikian? Karena makhluk hidup atau individu tersusun atas organ, sistem organ tersusun atas organ tersusun atas jaringan, dan jaringan tersusun atas kumpulan-kumpulan sel. Sel juga diartikan sebagai unit struktur dan fungsional penyusun makhluk hidup. Artinya, semua makhluk hidup terdiri dari sel. Karenanya, sel disebut unit struktur kehidupan, sedangkan sel diartikan sebagai unit fungsional kehidupan karena sel mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti nutrisi, ekskresi, respirasi, dan lain-lain. Struktur penyusun sel hewan dan sel tumbuhan beserta fungsinya. Ada 3 komponen penyusun sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, membran plasma merupakan lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan sel. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian-bagian dalam sel dan membatasinya dengan lingkungan di luar sel. Yang kedua, sitoplasma merupakan cairan kental seperti jeli yang mengisi rongga dalam sel. Di dalam sitoplasma mengandung banyak air dengan presentasi sebesar 80%. Fungsi dari sitoplasma adalah sebagai media substansi partikel-partikel kecil dan organ-organ sel. Yang ketiga, mitokondria adalah organel sel yang berbentuk bulat dan panjang seperti sosis. Fungsinya adalah untuk menghasilkan energi atau respirasi sel. Retikulum endoplasma merupakan jaringan yang tersusun atas bagian-bagian yang berbentuk seperti jala. RE dibagi menjadi 2, yakni RE kasar dan RE halus. RE halus mensintesis lemak dari kolesterol dan juga menetralkan racun, sedangkan RE kasar berfungsi mampu menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Ribosom adalah organel sel tumbuhan yang mengandung protein 40% dan RNA 60%. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya sintesis protein ribosom menempel pada RE kasar. Nukleus merupakan inti dari sel. Di dalam nukleus mengandung materi genetik yang berbentuk DNA. Fungsi dari nukleus adalah untuk mengontrol segala aktivitas sel berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Badan Golgi merupakan organel sel yang berbentuk kantong tipis tersusun secara berlapis-lapis. Fungsinya adalah sebagai alat sekresi pada sel. Sitoplasma dibagi menjadi beberapa bentuk. Proplastid bentuk bulat dewasa. Proplastid dibagi menjadi beberapa bentuk. Proplastid bentuk belum dewasa atau bentuk plastid belum berbentuk pigment. Leukoplast bentuk dewasa tanpa mengandung pigment ditemukan terutama di akar. Kloroplast bentuk aktif yang mengandung pigment klorofil yang ditemukan. Kloroplast bentuk aktif yang mengandung pigment klorofil yang ditemukan pada daun bunga dan bagian-bagian yang berwarna hijau lainnya. Kromoplast bentuk aktif yang mengandung pigment
nukleus bentuk semi-aktif yang mengandung butir-butir tepung ditemukan pada bagian tumbuhan yang menyimpan cadangan energi dalam bentuk tepung seperti akar, rampang, batang, dan biji-bijian. Vakuola berbentuk seperti karung yang terdapat cairan yang mengandung senyawa organik dan aorganik. Vakuola memiliki lapisan membran yang disebut sebagai tonoplas. Fungsi vakuola adalah sebagai tempat menyimpan zat-zat makanan seperti protein dan zat gula. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan, bersifat kaku dan fungsinya mengandung sel serta mempertahankan bentuk sel. Sentriol di dalam sentrom merupakan bagian dari sentrosom. Sentriol akan berubah menjadi sentrosom pada suatu sel, akan membelah dan berubah tersebut ditandai dengan adanya pembentukan sentriol yang sering berpasangan. Sentriol terjadi saat pembelahan sel. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantong yang berbentuk bulat dan mengandung butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Fungsinya adalah menghasilkan enzim oksidasi dan katalase, memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel di dalam hati. Peroksisom menetralisasi racun, alkohol, dan senyawa berbahaya. Itulah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Sekian dari saya.